Apa yang melatar belakangi sampai STY ini diberhentikan? Apakah STY diberhentikan murni adalah dengan alasan kualitas dan masa depan tim nasional Indonesia yang jauh lebih baik dan gemilang, ataukah justru sebaliknya ada permainan mafia sepak bola di belakang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Pemuda Awam ngomong kocak di sini. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk memberi satu pandangan yang kita lagi berkaitan dengan persoalan yang kemudian hari ini berkembang gitu ya. Di awal tahun 2025. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang kemudian dicatat ya, membikin shaky para anak bangsa. Yang pertama adalah satu, membikin haru berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dan menghilangkan, mencabut ya, menghapuskan ambang batas presidensial threshold. Nah, jadi ini satu hal yang kemudian bikin haru karena dianggap merupakan kado berharga bagi anak bangsa di tahun 2025. Yang kedua adalah datang dari industri sepak bola kita, yakni adalah baru kemarin, hari kemarin tanggal 6 yang lalu, kemudian PSSI menggelar pertemuan dan mengumumkan kepada masyarakat Indonesia berkaitan dengan pemecatan ataupun kemudian pemberhentian Coach STY atau Sintayong gitu ya, sebagai pelatih. Padahal teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa STY ini kemudian memiliki kontrak diperpanjang oleh PSSI itu sejak Juni 2024 lalu, kemudian dan akan berakhir pada tahun 2027. Nah, kemudian di awal 2025 atau belum cukup 1 tahun ini berjalan, kontrak yang diperpanjang STY ini terpaksa mesti harus usai, terpaksa mesti harus diberhentikan dengan alasan masa depan tim nasional Indonesia. Begitulah kira-kira apa yang kemudian kita dapatkan daripada konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, tentu kita semuanya akan kemudian bertanya-tanya gitu. Dan kemarin saya sudah melakukan konten dan nanti bisa dilihat, dicek di link di atas ini. Gitu ya. Nah, kita bertanya-tanya berkaitan dengan putusan yang bersifat final dari PSSI ini dalam kaitannya mengakhiri hubungan kerja atau mengakhiri kontrak bersama dengan STY untuk mendidik dan melatih tim nasional Indonesia kita ini. Nah, kita bertanya tentang apa yang kemudian menjadi motif dibalik pemberhentian STY ini. Saya kira teman-teman di luar sana kemudian bertanya hal yang serupa, bukan? Nah, dan kemudian pertanyaan ini pun banyak dilontarkan oleh pelbagai dan para para pengamat sepak bola tanah air. Nah, mereka pun juga kemudian bertanya hal yang serupa. Tapi kemudian kita belum mengetahui tentang apa motif dibalik hal itu, karena jika kemudian kita lihat konferensi pers yang dilakukan kemarin itu hanya berkaitan dengan pemberitahuan tentang pengakhiran kontrak kerja STY bersama dengan Indonesia gitu. Itu alasan yang diungkapkan oleh Pak Erick Thohir di sana itu adalah alasan-alasan yang biasa-biasa saja menurut saya, dan tidak ada alasan yang kemudian mengatakan bahwa STY itu melakukan pelanggaran berat sehingga kemudian mengakibatkan kontrak yang sudah diperpanjang sejak tahun 2024 ini sampai dengan 2027 terpaksa mesti harus diberhentikan. Tapi kita lihat nampaknya itu adalah biasa-biasa saja dan tidak ada alasan yang kemudian menjadi motif dari spirit diberhentikannya STY sebagai coach tim nasional Indonesia. Tapi apapun itu teman-teman sekalian, pertama saya respect jikalau alasannya adalah berkaitan dengan masa depan dan kualitas pemain-pemain kita, tim nasional Indonesia di masa-masa yang akan datang. Apalagi kemudian tim nasional Indonesia kita kemudian akan berhadapan dengan Australia gitu ya di bulan Maret mendatang dalam kualifikasi leg 3 Piala Dunia. Jadi teman-teman sekalian, jadi saya anggap
saya respect dengan kemudian keputusan jika mempertimbangkan hal yang utama adalah berkaitan dengan masa depan tim nasional Indonesia dan Indonesia itu sendiri dari aspek industri sepak bolanya. Saya respect dengan hal itu. Tetapi kemudian yang mesti harus kita dorong adalah tentu dong, karena memang tadi sepak bola Indonesia ini kan adalah menjadi kebanggaan kita semua, apalagi dengan terobosan-terobosan tim nasional Indonesia kita yang kemudian berada pada fase yang hampir sedikit, tinggal beberapa tahap lagi akan kemudian masuk menjadi peserta Piala Dunia untuk 2026 setahun yang akan datang. Jadi tentu ini menjadi kebahagiaan dan kemudian menjadi satu spirit bagi bangsa Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, nah kita patutlah kemudian untuk bertanya berkaitan dengan hal itu. STY ini apa sebetulnya yang kemudian melatar belakangi sampai kemudian dia mesti harus diberhentikan menjadi seorang pelatih dari tim nasional Indonesia kita. Nah, jikalau dilihat memang masalah STY itu berada pada dia tidak berhasil membawa negara ini lolos dalam atau memenangi Piala AFF gitu ya. Itu yang kemudian terlihat dan dianggap itu adalah merupakan kesalahan bagi STY. Tapi tidakkah kemudian itu adalah hal biasa? Kalah dan menang itu adalah hal biasa dalam sepak bola. Betul kan? Betul. Selanjutnya adalah jikalau kemudian AFF Indonesia tidak bisa memenangi, kan kemudian hal ini tidak sebanding lurus dengan capaian-capaian STY yang dianggap dahsyat gitu ya. Yang dahulu Indonesia cuma hanya punya lawan Laos gitu ya, Filipina gitu, Myanmar gitu, apalagi Thailand. Nah sekarang Indonesia sudah mulai go global dengan kemudian memiliki lawan-lawan yang besar selayaknya Korea Selatan gitu ya, Arab Saudi, apalagi Irak dan negara-negara besar lainnya yang juga menjadi yang diperhitungkan di Asia yang kemudian menjadi peserta berat untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan sederhananya yang mesti kita ajukan kepada PSSI adalah apa yang melatar belakangi sampai STY ini diberhentikan? Apakah STY diberhentikan murni adalah dengan alasan kualitas dan masa depan tim nasional Indonesia yang jauh lebih baik dan gemilang, ataukah justru sebaliknya ada permainan mafia sepak bola di belakang ini? Nah, ini yang mesti harus disampaikan oleh PSSI secara terbuka agarlah kemudian bangsa ini mengetahuinya secara bersama, agarlah kemudian persoalan pemberhentian STY ini tidak menjadi kontroversi dan tidak menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia dan mereka semuanya kemudian mengamini dan menerima dengan lapang dada pemberhentian dari STY ini. Nah, jadi PSSI kita mintakan secara terbuka dan secara jujur tentunya agar kemudian menyampaikan kepada publik apa yang melatar belakangi sampai kemudian PSSI mesti harus memberhentikan STY sebagai coach Indonesia ini. Padahal di balik kegagalan STY membawa tim nasional Indonesia di AFF ada banyak capaian coach STY yang kemudian membikin haru masyarakat Indonesia yang cinta sepak bola tanah air. Nah, jadi ini yang patut kemudian kita dorong agar federasi kita PSSI menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Agarlah kemudian persoalan ini dibikin terang gitu loh. Nah, kita tidak kemudian memiliki kecurigaan-kecurigaan lain kepada PSSI. Tapi kemudian tentu kita memiliki hak dan kita mengajukan sebuah pertanyaan sederhana sebagaimana yang tadi disampaikan. Agarlah kemudian kita tidak terlalu mencurigai apa yang kemudian dianggap final daripada putusan PSSI ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya anggap adalah, saya kira gitu ya,
PSSI mesti harus menyampaikan hal ini secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, agarlah kemudian masyarakat Indonesia pun juga mengamini ini sebagai bagian daripada kebijakan yang mementingkan masa depan dan kualitas tim nasional Indonesia kita ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan dituangkan di kolom komentar agarlah kemudian bisa dapat dibaca oleh PSSI dan juga kemudian masyarakat luas Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sportivitas.